Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Fitria Rahmadani NIM 021, Jamiatun Muthaharoh NIM 059, dan Neni Arnita NIM 062 dari kelas A Tadris Matematika. Pada video ini, kelompok kami berkesempatan untuk menjelaskan mengenai graf planar dan graf bidang. Yuk langsung saja. Untuk yang pertama, ini akan dijelaskan oleh Mbak Jamiatun Muthaharoh. Baik, saya Jamiatun Muthaharoh, NIM 2307011959. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian graf planar dan graf bidang. Graf planar merupakan graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi yang tidak saling memotong atau bersilangan. Contohnya, graf planar itu, misalkan di gambar ini ada persegi yang memiliki 4 sisi. Nah, di dalam persegi tersebut terdapat garis yang berpotongan, maka kita agar menjadi graf planar harus diubah menjadi graf yang tidak berpotongan. Maka ada satu graf yang di luar. Sedangkan suatu graf yang tidak dapat digambar pada bidang datar tanpa perpotongan antara sisi-sisinya disebut graf bukan planar. Jadi, misalkan graf tersebut terdapat perpotongan, terus diubah di luar graf, maka tetap berpotongan, maka bukan graf planar. Contohnya pada segi 5 ini. Nah, ini banyak sekali perpotongan, ada 5 perpotongan. Gimana caranya harus kita rubah biar tidak terjadi perpotongan. Nah, kita rubah menjadi yang garis lurus ini dirubah menjadi di luar graf, kemudian yang miring ke bawah ini dirubah menjadi di luar graf, akan tetapi tetap terjadi perpotongan di lingkaran yang dikasih panah merah itu, maka segi 5 tersebut bukan graf planar. Sedangkan graf bidang merupakan representasi graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Dapat juga didefinisikan graf bidang adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar, baik di kertas, papan tulis, ataupun lainnya, sedemikian rupa sehingga setiap pasang sisi bertemu hanya pada simpul akhirnya. Nah, sedangkan graf bidang ini asli tanpa perpotongan sebelumnya, jadi bukan sisi yang berpotongan kemudian diubah menjadi sisi yang tidak berpotongan, akan tetapi sebelum dan sesudah tetap sama, tidak terjadi perpotongan. Contoh di gambar tersebut, gambar A, B, C, mana yang merupakan graf planar? Graf planar ini semua graf planar karena tidak terjadi perpotongan. Nah, yang di A ini kan terjadi perpotongan tapi bisa dirubah menjadi tidak berpotongan. Sedangkan B dan C ini graf bidang karena asli sebelum dan sesudah tetap tidak berpotongan. Jadi semua graf bidang itu termasuk graf planar, sedangkan graf planar belum tentu graf bidang. Jadi, secara gampangnya itu, graf planar itu bisa graf yang awalnya berpotongan dirubah menjadi tidak berpotongan, ataupun graf yang awal dan sesudahnya tidak berpotongan. Sedangkan graf bukan planar itu graf yang awalnya bersilangan atau berpotongan, kemudian jika dirubah tetap terjadi
berperpotongan, maka itu disebut graf bukan graf planar. Sedangkan graf bidang sebelum dan sesudah tetap tidak terjadi perpotongan. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu lintasan Euler. Apa lintasan Euler itu? Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Bila lintasan tersebut kembali ke simpul asal dan membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka lintasan tertutup itu dinamakan sirkuit Euler. Jadi, sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Nah, graf sendiri mempunyai sirkuit Euler yang disebut graf Euler atau Eulerian graph. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi-Euler atau semi-Eulerian graph. Nah, di slide ini kita dapat melihat lintasan dan sirkuit Hamilton atau Euler. Untuk gambar A, mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Yang graf B mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Selanjutnya, teorema Euler. Di sini terdapat 3 teorema Euler. Yang pertama, teorema 1, graf terhubung tak berarah G adalah graf Euler yang memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika setiap simpul di dalam graf tersebut berderajat genap. Teorema 2, graf terhubung tak berarah G adalah graf semi-Euler yang memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika di dalam graf tersebut terdapat tepat 2 simpul berderajat ganjil. Dan yang ketiga, graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, di mana G memiliki lintasan Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, kecuali 2 simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini ada 3 gambar. Yang pertama, graf berarah yang mempunyai sirkuit Euler di mana A, G, C, B, G, E, D, F, A. Dan yang B, graf berarah yang mempunyai lintasan Euler di mana D, A, B, D, C, B. Selanjutnya, yang ketiga, graf berarah yang tidak memiliki lintasan dan sirkuit Euler. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teorema Kuratowski. Jadi, teorema Kuratowski ini ditemukan oleh seorang matematikawan dari Polandia yang bernama Casimir Kuratowski. Ia menemukan suatu sifat unik dari suatu graf non-planar dan membuatnya dalam 2 buah graf. Yang pertama yaitu graf lengkap yang mempunyai 5 buah simbol. Nah, ini adalah graf tidak planar. Kemudian yang kedua, ini adalah graf terhubung teratur, yaitu dengan 6 buah simbol dan 9 buah sisi. Ini adalah graf non-planar. Nah, untuk gambarnya, teman-teman bisa perhatikan pada bagian kiri yang ini. Itu adalah graf Kuratowski yang pertama, yaitu yang mempunyai 5 buah simbol. Kemudian untuk graf Kuratowski yang kedua ini pada sebelah kanan. Ini yaitu graf yang dengan 6 buah simbol dan 9 buah sisi. Kemudian graf Kuratowski ini memiliki 4 sifat.
Sifat yang pertama yaitu kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kemudian yang kedua graf Kuratowski adalah graf tidak planar. Untuk yang ketiga, penghapusan sisi atau simbol dari graf Kuratowski ini menyebabkannya menjadi graf planar. Dan untuk sifat yang terakhir atau yang keempat, ini graf Kuratowski yang pertama, ini adalah graf tidak planar dengan jumlah simbol minimum. Dan graf Kuratowski kedua, ini adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Jadi keduanya adalah graf tidak planar paling sederhana. Teorema dari Kuratowski. Jadi, graf G ini adalah tidak planar jika dan hanya jika ia mengandung upagraf yang isomorfik dengan K5 atau K3,3 atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Nah, kemudian mari kita amati soal berikut ini. Jadi, pada soal tersebut kita diperintahkan untuk memperlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen ini tidak planar. Jadi, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, untuk menyelesaikannya, yang pertama kita lakukan adalah dari graf Petersen tersebut, kita buat sebuah upagrafnya. Nah, misalkan pada G1. Ini kemudian selanjutnya kita buang simbol-simbol berderajat 2 dari G1. Jadi semua simbol yang berderajat 2 pada gambar 1 atau G1 ini kita buang. Kemudian akan kita hasilkan G2. Nah, G2 ini homeomorfik dengan G1. Nah, ketika G2 ini kita gambar ulang, maka akan kita dapatkan bahwa G2 itu isomorfik dengan K3,3. Dan itu adalah graf Kuratowski kedua, yaitu karena graf itu terhubung teratur dengan 6 buah simbol dan 9 buah sisi seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi. Nah, dengan seperti itu, maka rangkaian proses ini menunjukkan bahwa graf Petersen ini tidak planar. Nah, seperti itu teman-teman. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Dari kelompok kami, ini juga menyajikan beberapa soal yang bisa teman-teman kerjakan sebagai latihan. Jangan lupa dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.